Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK sering muncul dalam soal cerita. Nah, di sini Bapak memberikan kata kunci ya supaya kalian mudah dalam mengerjakan soal cerita tersebut dikerjakan dengan cara menggunakan KPK ataupun dengan cara menggunakan FPB. Nah, di sini Bapak akan tampilkan kata kuncinya untuk menentukan soal tersebut dikerjakan dengan KPK ataupun FPB. Kata kunci yang pertama ya di sini dalam mencari FPB. Apabila ada kata-kata jumlah, lalu jumlah permen, jumlah coklat, jumlah bungkus, jumlah anak, jumlah paling banyak, ukuran terpanjang. Nah, maka jika dalam suatu soal cerita ada terdapat kata-kata jumlah ya seperti yang di video ini, maka soal tersebut diselesaikan dengan mencari FPB, di mana FPB itu kita cari bilangan yang samanya lalu kita pilih pangkat yang terkecil. Selanjutnya kata kunci dalam soal KPK terdapat kata-kata seperti umur, waktu, pukul atau jam, hari, tanggal, bersama-sama, sekaligus, serentak, setiap. Nah, apabila ada kata tersebut dalam suatu soal cerita, maka soal tersebut dikerjakan dengan mencari KPK ya. Dalam mencari KPK itu kita cari bilangan yang samanya, bilangan prima yang sama, lalu kita pilih pangkat yang terbesar. Setelah itu, angka yang tidak memiliki pasangan juga dimasukkan ke dalam perkaliannya. Di sini, Bapak akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB dalam soal cerita. Perhatikan pembahasannya supaya kalian paham dan mengerti cara penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama di sini, dua buah lampu masing-masing menyala setiap 18 detik dan setiap 24 detik. Pada detik keberapa kedua lampu menyala bersama? Penyelesaiannya yaitu caranya dengan mencari KPK dari kedua bilangan ya. Bilangannya yaitu 18 dan 24. Kenapa dengan cara KPK? Kalian perhatikan dalam soal tersebut ada kata kunci yang berwarna merah, kata setiap dan kata bersama. Kata setiap dan bersama tersebut tadi masuk dalam kata kunci mencari KPK. Maka di sini kita selesaikan soal cerita pertama ini dengan mencari KPK ya dari 18 dan 24. Cara penyelesaiannya di sini kita menggunakan teknik sengkedan. Pertama, 18 dan 24 kita bagi 2 terlebih dahulu. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Lalu 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tetap tulis 9. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 9 kita bagi 2 masih tidak bisa, kita tetap tulis 9 ya. Di sini lalu 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, di sini kita lanjut ya, karena tidak bisa dibagi 2 lagi, kita dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Lalu 3 masih bisa dibagi 3 hasilnya adalah 1. 1 tidak bisa dibagi 3 ya, sudah habis, maka kita tetap tulis 1. Selanjutnya kita tulis semua bilangan pembaginya yang ada di sebelah kiri ya. Jadi KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke-72. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Dua siswa berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua
dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start di waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Di sini kita selesaikan dengan cara KPK. Kenapa dengan cara KPK? Kita perhatikan di soal, di situ ada kata kuncinya yang termasuk dalam menentukan KPK. Kata kuncinya di situ ada kata waktu dan detik ya. Maka kita selesaikan dengan cara mencari KPK. Pertama, dicari dulu KPK dari 50 dan 60, yaitu 300. Kita cari dengan menggunakan kelipatan. Pertama, kelipatan dari 50 yaitu 50, 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Kelipatan dari 60, 60, 120, 180, 240, dan 300. Nah, di sini kelipatan dari 50 dan 60, di situ angka yang samanya yaitu 300. Jadi, mereka akan bertemu di garis start pada detik ke-300. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang ketiga. Terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Kita selesaikan soal ini dengan cara mencari FPB. Kenapa dengan FPB? Kalian perhatikan di situ di soal kata kuncinya ada panjang dan ukuran terpanjang. Itu merupakan kata kunci yang termasuk dalam mencari FPB. Kita langsung ke penyelesaian soalnya. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 8 dan 12. Kita cari bilangan yang membagi habis 8, yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Lalu bilangan yang habis membagi 12 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini yang di merah diberi tanda merah ya, warnanya merah merupakan yang sama, yaitu 1, 2, 4 dengan yang terbesar adalah 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Maka potongan terpanjang dari kedua tali adalah 4 meter. Atau selain menggunakan cara ini, kita dapat mencari FPB pada soal cerita ini dengan cara menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, kita bagi terlebih dahulu bilangan 8 dan 12. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sudah cukup sampai di sini karena 2 sudah merupakan bilangan prima. Selanjutnya 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sudah selesai karena 3 sudah merupakan bilangan prima. Di sini kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Sementara faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. FPB 8 dan 12 adalah, nah di sini dalam menentukan FPB kita cari bilangan yang samanya lalu pilih pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecilnya yaitu adalah 2 pangkat 2. Kenapa angka 3 tidak kita masukkan dalam FPB? Karena kita lihat di situ 3 tidak mempunyai pasangan atau bilangan yang sama. Yang samanya hanya ada bilangan 2, kita pilih pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita ke contoh soal berikutnya. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama kembali? Di sini kita selesaikan dengan mencari KPK. Kenapa dengan KPK? Kalian lihat di situ di soal ada kata kunci yang merupakan termasuk dalam mencari KPK tadi di awal, yaitu kata setiap ya, di situ setiap 6 hari sekali. Maka kita putuskan di situ soal ini diselesaikan dengan cara mencari KPK. Langsung ke penyelesaiannya. Pertama,
kita cari terlebih dahulu KPK dari 6 dan 4. Kita cari ya kelipatan persekutuan dari 6 dan 4. 6 ada 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 ada 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Di sini kita sudah temukan bilangan kelipatan yang samanya, yaitu adalah 12. Maka KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Jadi setiap 12 hari kedua kelas berlatih bersama. Jika mereka berlatih pada tanggal 7 Februari, mereka berlatih lagi pada tanggal, nah di sini cara mencarinya yaitu 7 Februari ya ditambah dengan KPK. KPK-nya tadi adalah 12. Maka 7 ditambah 12 hasilnya adalah 19. Jadi mereka berlatih lagi pada tanggal 19 Februari 2016. Ini dengan cara yang pertama, atau kita juga dapat menentukan KPK pada soal ini dengan menggunakan pohon faktor. Perhatikan ya, cara penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor berikut ini. Perhatikan di sini 6 kita bagi 2, lalu hasilnya adalah 3. Faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 3. Lalu pohon faktor dari 4 yaitu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2. Di sini langsung kita tentukan KPK-nya. KPK kita cari bilangan yang samanya, lalu pilih pangkat yang terbesar dan angka yang tidak memiliki pasangan tetap kita masukkan. Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Kita pilih pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya di situ angka 3 tidak memiliki pasangan, tetapi dalam mencari pakai KPK tetap kita masukkan. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jika mereka berlatih pada tanggal 7 Februari, maka kita tambah 12 hari. 12 hari itu tadi merupakan KPK dari 6 dan 4. Kita tambahkan di sini 7 ditambah 12 sama dengan 19. Jadi mereka berlatih bersama kembali pada tanggal 19 Februari. Nah, paham kan? Jadi yang harus kalian ingat dan kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB, kesimpulannya yaitu untuk mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB, kita harus menentukan kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya yang mana? Yang tadi di awal sudah Bapak berikan ya. Seperti ada waktu, banyak, jam, setiap, dan sebagainya. Jadi kalian harus hafal beberapa kata kuncinya supaya kalian mudah nanti dalam mengerjakan soal cerita ya, dan kalian tidak bingung dalam menentukan harus dikerjakan dengan mencari KPK atau dengan mencari FPB. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.